Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapitalisme, biang kerok, krisis global. Resesi resmi melanda negara-negara maju di dunia. Berawal dari Korea Selatan, lalu Singapura, dan terbaru kabar resesi melanda negara-negara Uni Eropa. Bukan hal yang mengejutkan jika negara-negara memasuki jurang resesi, terlebih pandemi COVID-19 yang menjadi dalang kelumpuhan ekonomi belum menunjukkan tanda mereda. Ekonom Center of Reforms on Economic Core, Peter Abdullah, menyatakan sebenarnya resesi sudah dimulai sejak awal tahun. Sekarang ini semua negara tinggal menunggu waktu saja menyatakan resesi secara resmi. Semua karena wabah, semua terseret gelombang wabah yang sama, ujar Peter Selasa 4 Agustus 2020. Ada beberapa negara yang secara ekonomi mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. 1. Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memasuki jurang resesi di masa pandemi virus corona. Pada kuartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dilaporkan minus 32,9%. Padahal pada kuartal pertama tahun 2020, perekonomian Amerika Serikat sudah minus 5%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini terjadi lantaran adanya penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga, ekspor, produksi, investasi, serta belanja pemerintah lokal maupun negara bagian. 2. Jerman. Jerman mengalami resesi setelah melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020 minus 10,1%. Tren penurunan itu terjadi sejak kuartal pertama tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Jerman tercatat minus 2%. Perekonomian Jerman terpukul karena menurunnya konsumsi rumah tangga, investasi, hingga ekspor di masa pandemi COVID-19. 3. Perancis. Pertumbuhan ekonomi Perancis pada kuartal kedua tahun 2020 tercatat minus 13,8%. Ini membuat Prancis mengalami resesi, sebab pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Prancis minus 5,9%. Pelemahan ekonomi di Prancis ini terjadi diantaranya karena menurunnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan perdagangan akibat lockdown, mencegah penyebaran virus corona. 4. Italia. Italia juga mengalami resesi. Pada kuartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Italia minus 17,3%. Padahal di kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Italia juga minus 5,5%. 5. Korea Selatan. Korea Selatan menjadi salah satu negara di Asia yang mengalami resesi setelah 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Padahal kuartal pertama tahun 2020, Korea Selatan melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 1,3%. Kemudian pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami minus 3,3%. Kemerosotan ini terjadi karena anjloknya ekspor, investasi, manufaktur, dan jasa. 6. Jepang. Resesi juga hinggap di Jepang. Negeri Sakura itu melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2020 minus 3,4%. Padahal pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat tahun 2019 minus 6,4%. 7. Hong Kong. Resesi yang terjadi di Hong Kong sebenarnya sudah terjadi sejak awal tahun 2020.
aksi protes yang memukul sektor retail dan pariwisata membuat pertumbuhan ekonomi minus sejak kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2019. Pada kuartal ketiga tahun 2019 minus 2,8% dan kuartal keempat tahun 2019 minus 3%. Kondisi kemudian diperburuk dengan pandemi COVID-19. Pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Hong Kong minus 9,1%, sedangkan kuartal kedua tahun 2020 minus 9%. 8. Singapura. Negara di Asia Tenggara yang pertama mengalami resesi adalah Singapura. Pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Singapura tercatat minus 0,7%. Kontraksi tersebut berlanjut pada kuartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Singapura minus 12,6%. Pemerintah Singapura memproyeksikan ekonomi tren tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun dengan kisaran minus 4 hingga 7%. 9. Filipina. Filipina menjadi negara yang baru mengumumkan mengalami resesi. Otoritas Statistik Filipina menyatakan produk domestik bruto atau PDB pada kuartal kedua tahun 2020 minus 16,5%. Sebelumnya, Filipina pada kuartal pertama tahun 2020 juga mengumumkan pertumbuhan ekonomi minus 0,7%. Sektor utama penyumbang penyusutan ekonomi Filipina adalah manufaktur, konstruksi, serta transportasi dan penyimpanan. Krisis berulang. Sebetulnya, tanpa adanya pandemi COVID-19 pun, dunia juga senantiasa mengalami krisis secara berulang. Pandemi COVID-19 ini hanyalah salah satu penyebab krisis dalam ekonomi kapitalisme, dan terbukti begitu lemahnya kapitalisme sehingga tak berdaya menghadapi COVID-19. Hal ini disebabkan sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di seluruh dunia meniscayakan terjadinya krisis yang berulang. Banyak sekali bukti seringkali terjadinya krisis ekonomi di dunia. Di Amerika Serikat misalnya, yang notabene negara yang menerapkan dan menyebarkan kapitalisme, di Amerika Serikat juga berkali-kali terjadi krisis. Resesi ekonomi yang tidak menyenangkan pernah dialami Amerika Serikat dari Juli 1981 hingga November 1982. Dampaknya tidak hanya terasa di Amerika, tapi beberapa negara maju lainnya turut merasakannya. Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve System mengambil tindakan untuk mengendalikan inflasi dengan menerapkan sejumlah kebijakan moneter. Saat itu, inflasi di Amerika Serikat tembus 13%. Apa yang terjadi di Amerika Serikat saat itu tak lepas dari dampak krisis energi tahun 1979. Ditambah lagi, angka pengangguran naik menjadi 10,8% dan PDB turun menjadi 2,7%. Amerika Serikat juga pernah mengalami resesi ekonomi pada Juli 1990 hingga Maret 1991. Banyak faktor yang menjadi penyebab resesi ekonomi pada periode ini. Kondisi ini bermula dari kebijakan Presiden Ronald Reagan atau Reaganomics yang memotong pajak orang-orang kaya. Dampaknya, defisit terjadi dan memicu crash market stock pada tahun 1987. Melihat situasi tersebut, The Fed enggan mengeluarkan sejumlah kebijakan moneter untuk menekan laju inflasi dan menstabilkan harga. Pada akhirnya, resesi tak bisa dicegah dan terjadi mulai dari Juli 1990 hingga Maret 1991. Pada Maret 2001 hingga November 2001,
Amerika Serikat juga mengalami krisis akibat anjloknya saham perusahaan-perusahaan .com. Berikutnya, sebab subprime mortgage. Resesi ekonomi di Amerika Serikat terjadi dari Desember 2007 hingga Juni 2009. Subprime mortgage adalah kredit perumahan yang diberikan kepada orang-orang yang punya peringkat kredit rendah. Bahkan orang-orang tersebut tidak memiliki riwayat kredit sama sekali. Meski minat terhadap kepemilikan rumah melonjak karena hal itu, rupanya di baliknya tersimpan potensi adanya gagal bayar dari para debitur. Maka terjadilah krisis subprime mortgage yang melanda Amerika Serikat. Banyak lembaga keuangan di Amerika Serikat yang terdampak krisis tersebut hingga mengalami kolaps. Sebut saja Annie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers, Bear Stearns, dan AIG. Begitu juga dengan industri mobil nasional Amerika Serikat pun ikut ambruk. Di Eropa pun sama, di mana krisis senantiasa menghantui negara-negara Eropa, khususnya yang masuk dalam Eurozone atau zona Euro. Sejak tahun 2010-an hingga saat ini mengalami kondisi ekonomi yang tidak stabil. Krisis ekonomi kawasan Eurozone yang dipicu oleh besarnya utang pemerintah sebenarnya mulai mengakar sejak tahun 2000, di mana rasio utang pemerintah negara-negara di kawasan Eropa meningkat signifikan. Di Indonesia sendiri pernah berkali-kali terjadi krisis, di antaranya pada tahun 1998, pada tahun 2008, dan saat ini di tahun 2020. Kapitalisme biang kerok terjadinya krisis. Penyebab terjadinya krisis moneter yang selalu berulang di Indonesia, juga di negara-negara Eropa dan Amerika, bahkan dunia, sebenarnya disebabkan adanya faktor internal substansial dari sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di dunia saat ini. Sistem ekonomi kapitalis ini dirancang sedemikian rupa oleh negara-negara barat dengan tujuan untuk mempertahankan hegemoninya terhadap negara-negara berkembang. Di antara prinsip dan pola sistem kapitalis yang menyebabkan terjadinya krisis ini adalah sistem perbankan dengan suku bunga, berkembangnya sektor non-real, utang luar negeri yang menjadi tumpuan pembiayaan pembangunan, penggunaan sistem moneter yang tidak distandarkan pada emas dan perak, dan liberalisasi atau swastanisasi sumber daya alam. Praktek ribawi sejak masa Yunani kuno sebenarnya tidak disukai dan dikecam habis-habisan. Aristoteles mengutuk sistem pembungaan ini dengan mengatakan riba sebagai ayam betina yang mandul dan tidak bisa bertelur. Begitu juga ekonom modern, misalnya J.M. Keynes, mengkritik habis-habisan teori klasik mengenai bunga uang ini. Keynes beranggapan perkembangan modal tertahan oleh adanya suku bunga uang. Jika saja hambatan ini dihilangkan, lanjut Keynes, maka pertumbuhan modal di dunia modern akan berkembang cepat. Hal ini memerlukan kebijakan yang mengatur agar suku bunga uang sama dengan 0. Di sektor non-real diperdagangkan mata uang dan surat berharga, termasuk surat utang, saham, dan lainnya. Sektor ini terus membesar dan segala transaksinya tidak berpengaruh langsung pada sektor real, yaitu sektor barang dan jasa. Pertumbuhan yang ditopang sektor ini akhirnya menjadi pertumbuhan semu. Secara angka, ekonomi tumbuh tapi tidak berdampak pada perekonomian secara real dan perbaikan taraf ekonomi masyarakat. Transaksi di sektor keuangan ini lebih banyak ditujukan untuk mendapat keuntungan yang besar secara cepat dari selisih harga valuta dan surat berharga. Makin besar selisih, makin besar pula keuntungan yang didapat. Untuk itu, tak jarang para pelaku sektor ini merekayasa pasar modal. Saat ini transaksi yang terjadi di pasar finansial sekitar 6,7 triliun rupiah per hari.
dan 60% masih dikuasai asing. Jika investasi di luar negeri lebih menarik, dalam waktu singkat bisa terjadi aliran modal ke luar negeri alias capital outflow yang bisa menyebabkan melemahnya nilai rupiah, dan itulah diantaranya yang terjadi akhir-akhir ini. Sementara itu, utang luar negeri oleh para penjajah dijadikan sebagai salah satu alat penjajahan baru. Dengan utang, negara-negara berkembang terjebak dalam perangkap utang atau debt trap. Mereka terus dieksploitasi dan kebijakannya dikendalikan. Indonesia misalnya, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada Februari 2020 dengan posisi 407, miliar dolar Amerika Serikat. Dengan begitu, utang Republik Indonesia tembus 6.376 triliun rupiah dengan kurs 15.600 rupiah per 1 dolar. Semua itu diperparah oleh sistem moneter yang diterapkan di seluruh dunia saat ini yang tidak disandarkan pada emas dan perak. Uang akhirnya tidak memiliki nilai intrinsik yang bisa menjaga nilainya. Nilai nominal yang tertera ternyata sangat jauh berbeda dengan nilai intrinsiknya. Ketika terjadi penambahan uang baru melalui percetakan uang baru atau penambahan total nominal uang melalui sistem bunga dan reserve banking, maka total nominal uang dan jumlah uang yang beredar bertambah lebih banyak, tak sebanding dengan pertambahan jumlah barang. Akibatnya, nilai mata uang turun dan terjadilah inflasi. Inflasi otomatis ini diperparah dengan kegagalan pemerintah mengatur produksi dan pasokan barang, terutama bahan pangan seperti yang terjadi saat ini. Begitu pula dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Sementara itu, sumber daya alam dikelola dengan cara diliberalisasi dan privatisasi. Akibatnya, hampir sebagian besar sumber daya alam dikuasai oleh swasta, terutama asing, khususnya sumber energi. Kembali pada Islam. Islam adalah ad-din yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ia adalah pedoman hidup yang sempurna. Islam tak sekedar mengatur perkara-perkara ibadah mahdhah saja, tapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya mengatur tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam telah terbukti mampu menghantarkan peradaban manusia pada kesejahteraan selama 13 abad lamanya. Hal ini disebabkan pengaturan Islam tentang ekonomi begitu mengagumkan. Islam menetapkan mata uang hanya bertumpu pada standar emas dan perak yang nilainya terbukti stabil sepanjang zaman. Begitu pula tentang kepemilikan. Islam tidak membebaskan setiap komoditas boleh dimiliki oleh individu, namun membagi kepemilikan menjadi 3 bagian, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Islam tidak mengenal sektor non-real, sehingga seluruh aktivitas ekonominya ditopang dari sektor real. Selanjutnya, yang tidak kalah penting ialah masalah distribusi. Tolok ukur keberhasilan distribusi harta dalam Islam diukur melalui kepastian harta kekayaan benar-benar merata terdistribusikan di masyarakat secara real di lapangan, bukan sekedar melalui hitungan-hitungan pembagian produksi terhadap jumlah penduduk yang tertuang dalam angka. Dan bagi yang memiliki keterbatasan fisik atau mental dalam roda ekonomi, Islam pun memiliki mekanisme yang sangat fantastis berupa zakat, sedekah, pemberian negara, dan lain-lain. Maka, apakah kita akan terus mempertahankan kapitalisme dan berjibaku dengan krisis yang berulang, ataukah saatnya kita kembali kepada Islam? Tentu, sebagai Muslim, Islam adalah harga mati.